Hari ini saya itu seneng banget teman-teman, tahu nggak sih? Seolah-olah kebahagiaan ini adalah benar-benar rasa bahagia yang pertama kali saya rasakan. Rasa bahagianya itu di atas rasa bahagia segala-galanya yang pernah aku lalui. Padahal kebahagiaan itu sudah sangat luar biasa, sangat amazing sekali. Segala pencapaian sudah apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan, pelan tapi pasti Allah itu ngabulkan gitu loh. Tapi teman-teman, hari ini bahagianya saya itu lebih sangat luar biasa sekali. Pengen saya itu rasanya naik ke puncak Gunung Kawi yang paling tinggi. Di sana saya teriak-teriak bilang, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku ingin menyampaikan ke seantero jagat raya, ke seluruh dunia, bahwa hari ini saya sangat bahagia sekali, bersyukur sekali. Apa sih alay? Iya, bagi teman-teman ini alay, bagi siapapun ini alay, tapi buat saya ini adalah sebuah pencapaian, sebuah goal yang perjalanannya itu sangat panjang banget. Sejak saya kecil, sejak saya usia 12 tahun, SMP, SMA, bahkan kuliah, kemudian berumah tangga, dan sampai detik ini, setua ini, di tanggal berapa sih ini? Tanggal 27 Agustus 2025. Seneng banget, nggak peduli ketika saya bikin konten, saya tahu suaranya saya itu nggak enak banget, saya tahu, gembreng, cempreng, apalah pokoknya, saya gak peduli. Saya gak peduli apa kata orang, suaraku gak enak lah, ini gak enak, saya ngonten terus, konsisten, baca sholawat, bahkan sholawat yang saya hafalkan ketika saya kecil, dimana sholawat itu yang pertama adalah mengantarkan saya mengenal orang nomor satunya di dunia, Prophet Muhammad. May the peace and blessings of Allah be upon him and his family. Sholawat ini yang menghantarkan saya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, untuk mengenalkan seluruh detail pribadinya beliau lewat lagu ini. Yang kedua, lagu-lagu atau album-album atau nasyid-nasyid ini membentuk karakter saya, bahkan mempengaruhi cita-cita saya yang bisa memberi, ibaratnya kalau sepeda motor atau mobil itu mana gas, mana rem, yang juga membentuk style dan karakter saya sampai detik ini. Dan saya makanya bikin konten ini langsung jam berapa sih ini? Jam 19.38. Saya baru pulang dari Maduarjo. Nggak biasanya sih seperti ini, karena tadi hujannya agak lama, bahkan ini belum reda, saya nekat pulang. Dan saya nggak mau konten ini berganti hari. Makanya ini meskipun saya masih basah kuyup, baru datang, capek, ngantuk, lapar, saya sempatkan untuk bikin konten ini sebagai bukti nyata, sebagai rasa syukur, sebagai ungkapan bahagia, dan akan saya ukir ini di sejarah media sosial. Siapa tahu nanti siapapun, entah siapapun, bisa jadi anak cucu saya nanti, orang-orang yang kenal saya, seandainya melihat video ini akan menjadi saksi bahwa benar-benar apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya manifestasikan itu benar-benar tercapai satu persatu dengan mudah dan menyenangkan. Iya benar. Jadi bahagianya saya itu
Sampai bingung ya, muter-muter ya saya ngomongnya. Iya, saya sengaja bikin kayak gini supaya teman-teman itu penasaran apa sih yang membuat saya bahagia banget seperti ini. Itu kan, tuh coba baca komen. Teman-teman sejak tadi menyimak saya terus tapi lupa baca komen, iya kan? Yes, beliau adalah Abi Haddad Alwi, yang dimana beliau adalah idola saya sejak saya kecil. Beliau adalah nasyider, beliau adalah pokoknya gimana ya saya bilang, ini nggak hanya saya kok yang merasakan manfaatnya. Album-album beliau ini saya yakin menjadi amal jariah dunia akhirat untuk seluruh dunia, dan terutama untuk orang-orang seperti saya, yang dimana dengan beliau membawakan nasyid ini, membawakan sholawat ini, menjadikan manusia-manusia yang mencintai, pribadi-pribadi, anak-anak yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, saya nggak nyangka beliau berkomentar di video saya yang pada dasarnya itu saya record dengan tiba-tiba. Tidak saya rencana, ala kadarnya. Suara saya bersolawat pun sangat buruk sekali. Tapi coba teman-teman, ini loh yang membuat saya itu bahagianya luar biasa ya ini. Secara tidak langsung beliau adalah pribadi atau sosok yang saya idolakan. Idolakan dalam hal apa? Dalam mengajarkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis beliau juga mengajarkan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Sampai dalam ini tidak hanya sekedar mengidolakan secara fisik ya. Sampai di tanda tangan saya itu saya ukir sholat. Ya karena itu saya sangat mencintai, sangat mengagumi. Ibaratnya saya menemukan jalan untuk mencintai Nabi Muhammad sejak kecil itu dari beliau. Saya sejak dulu suka ngirim surat, ya sudah barang tentu tidak terbaca lah oleh beliau. Semakin kesini ada teknologi semakin canggih, saya ngirim email, nggak pernah juga dibalas karena mungkin itu ke timnya ya. Semakin kesini lagi ada YouTube channelnya entah siapa, nggak dibalas juga di komentar itu. Semakin kesini lagi ada TikTok, beliau bikin video-video TikTok, saya komen-komen di situ, tapi beliau nggak pernah sekali membalas, bahkan membacanya mungkin nggak pernah. Bahkan beberapa bulan yang lalu beliau mau live show ke Kalimantan, beliau live streaming di TikTok dan saya komentari, kok yang nggak dibaca oleh beliau. Entah itu delay, entah pas beliau juga sambil sibuk memperhatikan ikan-ikan di sekitar perahu. Saya berharap excited supaya Abi Haddad Alwi itu membaca komentar saya. Minimal saya diketahui saya adalah pencintanya gitu loh. Saya adalah fansnya gitu loh. Tapi enggak. Karena saya saking ingin antusias dan bersemangat. Tapi tadi pagi saya bikin konten yang ala kadarnya, secara tiba-tiba, tidak terencana, mengalir begitu saja, kejelekannya banyak. Dan saya yakin dalam hati pastilah ini beliau nggak bakalan lihat. Di akhir video saya bilang, Abi Haddad Alwi maaf ya, saya tag panjenengan, mohon maaf sekali. Ternyata nggak sampai 10 menit beliau melihat, menyimak, nge-like, bahkan berkomentar teman-teman. Ini adalah sebuah sebuah penghargaan terbesar dalam hidup saya. Bahwa kayaknya Rasulullah itu sudah mulai melihat. Ya itulah senangnya saya. Itu Anis ya yang mencintai aku lewat lagu-lagunya Haddad Alwi. Saya merasakan gitu. Nangis saya tadi.
Ya Allah, bahagia banget. Terima kasih ya Allah, terima